Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Kehidupan Rabu tanggal 29 September 2021. Nyanyikan syukur kepada Tuhan. Mazmur 92 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyanyian adalah bahagian ungkapan jiwa seseorang yang bersuka cita. Juga ada nyanyian kesedihan, dan karena berduka pun adalah ungkapan hati untuk mengungkapkan isi hatinya yang sedih, berduka, minta pertolongan kepada Tuhan, atau mengungkapkan keperasaannya kepada orang lain. Nyanyian syukur juga merupakan unsur ibadah. Sejak Israel kuno sampai sekarang pun, baik orang Kristen, nyanyian syukur adalah bahagian ibadah kita. Lebih dari soal suara merdu atau sumbang, pemazmur memberitakan kasih dan kesetiaan Tuhan lewat nyanyian syukur dan mazmurnya. Sebagaimana kita lihat itu dalam ayat 1 sampai ayat 4 ini. Pemazmur menyatakan semuanya ini lewat syair-syair yang dilantunkan. Mazmur ini mengajar kita untuk memuji dan bersaksi atas perbuatan Allah yang luar biasa, melebihi akal dan pikiran kita. Nyanyian syukur merupakan tindakan yang penting sebagai ekspresi iman yang sejati kepada Allah dari hati yang tulus dari batin kita untuk menyampaikan nyanyian syukur. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang mengenal betapa besarnya perbuatan Allah dalam hidupnya. Karena itu nyanyian syukur lebih dari sekedar bernyanyi. Sebab melalui nyanyian syukur kita menyampaikan syukur kepada Allah atas segala sesuatu yang kita lalui, yang kita alami hari lepas hari dalam hidup kita masing-masing. Karena itu Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Maka bernyanyi adalah sarana menyampaikan pesan dan penghayatan atas sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami dalam perbuatan Allah dalam hidup kita masing-masing, seperti pemazmur. Sukacita dan sorak-sorai atas pekerjaan, perbuatan dan rancangan Tuhan dalam hidupnya. Alasan pemazmur bernyanyi adalah karena kasih karunia dan perbuatan Tuhan. Dan bahkan di dalam ayat seterusnya dalam mazmur ini kita lihat Allah menolong, dan dalam situasi pergumulan hidup yang dia alami, tetapi dia tetap diperhadapkan bahwa Allah senantiasa tetap menyertai dan memberikan berkat dalam dia. Bahkan dalam menghadapi situasi keadaan bersama-sama dengan orang yang bodoh, orang yang bebal, yang fasik, yang jahat dan musuh dan seterusnya yang menghadapi dia, tetapi dia tertuju fokus kepada pertolongan Tuhan. Iman kepada Tuhan memantapkan jiwa hati pemazmur dalam menghadapi semua kejahatan, ketidakadilan, dan yang akan dibinasakan oleh Allah. Itu ungkapan daripada pemazmur. Bahkan pemazmur pun menutup nyanyiannya dengan perumpamaan yang indah, yaitu betapa orang benar terus bertunas dan subur. Menyanyikan syukur menolong pemazmur menghadapi segala tantangan dan ancaman kejahatan yang dihadapannya. Dengan terang karya Tuhan yang menjaganya. Saat itu dilakukannya setiap sabat dalam ibadahnya, pagi dan malam. Maka melalui nyanyian syukur, pemazmur Daud mengungkapkan pengakuan imannya hanya kepada Tuhan Allah saja. Maka dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pemujian kita, entah bagaimana, dalam ibadah pemujian musik yang mengiringi nyanyian pemazmur dalam mazmur ini, menunjukkan bahwa nyanyian itu telah dipersiapkan dengan matang. Nyanyian syukur itu dimulai dari nyanyian pribadi menjadi nyanyian bersama. Nyanyian syukur tidak hanya bersifat pribadi, tetapi sekaligus adalah menjadi nyanyian bersama, pengakuan umat di dalam setiap ibadah dan bahkan dalam setiap kehidupan kita masing-masing.
Maka dari pengalaman pribadi ini menjadi kesaksian yang dibagikan kepada setiap umat, bahkan kepada kita. Pemazmur menjadi pelaku aktif dalam nyanyian, di dalam ibadah, refleksi dari pengalaman hidupnya, merumuskan pengakuan dan harapannya kepada Tuhan. Demikianlah kita di saat kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Nyanyian syukur kepada Tuhan atas kemurahan, kebaikan Tuhan yang kita alami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun. Oleh karena itu, pemazmur mengingatkan kita bahwa nyanyian syukur itu yang dulunya bersifat pribadi, tetapi juga sekaligus ungkapan umat dalam ibadah sebagai penghayatan pengalaman iman kita terhadap karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka firman kehidupan pagi hari ini menyapa kita adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 92 ayat 2. Hidup kita dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengajarkan kebenaran kepada Tuhan untuk mengucap syukur kami, menyanyikan nyanyian syukur pribadi dan semua kami umat Tuhan di saat kami beribadah, di saat kami melakukan sesuatu menjadi nyanyian syukur kepada Tuhan dalam setiap aktivitas karya kehidupan kami masing-masing adalah nyanyian syukur bagi Tuhan atas segala berkat kemurahan Tuhan dan penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami menjadi nyanyian syukur yang baru bagi Tuhan hari lepas hari. Dari waktu ke waktu kami tetap mengucap syukur, menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat, tetap semangat dan sukacita. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.